Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pertama-tama di sini saya akan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nah, di sini kali ini tuh saya akan menjelaskan materi tentang pembuatan website, yaitu HTML dasar, form lanjutan. Jadi di materi ini tuh merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang HTML dasar dari form dasarnya, dan akan membantu kita membuat form yang lebih interaktif juga dan fungsional di halaman web. Nah, jadi apa sih form di HTML itu? Jadi form atau formulir dalam HTML digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Contoh yang paling sederhana itu adalah form login, form registrasi, atau form pemesanan di toko online. Kalian sering lihat lah kayak form login gitu. Nah, di HTML itu form ditandai dengan tag form. Di dalamnya itu kita bisa menggunakan berbagai elemen seperti input, text area, select, dan button. Nah, kalau sebelumnya kita belajar cara menggunakan elemen-elemen dasar ini, di sini tuh sekarang kita akan melanjutkan ke fitur-fitur yang lebih kompleks dan lebih lengkapnya. Terus kita masuk ke tujuan materi form lanjutan. Jadi ada tujuan materinya ya. Yang pertama itu membuat form yang lebih user friendly, lalu yang kedua itu menyediakan pilihan input yang lebih beragam dan lebih bervariatif juga. Terus yang ketiga itu mengontrol bagaimana data dikirim ke server. Lalu yang terakhir itu menggunakan atribut-atribut lanjutan untuk validasi dan tampilan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu atribut lanjutan pada tag form. Nah, di saat kita membuat tag form, kita itu bisa menambahkan beberapa atribut penting. Yang pertama itu ada action, di mana action ini digunakan untuk menentukan URL tujuan ketika form dibikin. Lalu yang kedua itu ada method, di mana method menentukan metode pengiriman data, biasanya get atau post. Lalu yang ketiga itu adalah target, di mana target itu fungsinya untuk mengatur di mana hasil dari form akan ditampilkan. Misalnya underscore blank untuk membuka di tab baru. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2, yaitu input type yang lebih variatif. HTML5 menyediakan banyak input baru yang lebih spesifik. Contohnya itu seperti email, number, range, date, dan color. Contoh yang pertama itu dari email, dia itu otomatis mengecek format email. Lalu number itu hanya bisa memasukkan angka. Lalu range itu adalah slider untuk memilih angka. Date memilih tanggal dari kalender, dan color yang pastinya memilih warna dari palet. Dengan menggunakan tipe input yang sesuai, form kita itu jadi lebih mudah digunakan dan data yang dikumpulkan itu bisa lebih valid. Lalu kita masuk ke bagian 3, yaitu elemen form yang lebih kaya. Jadi selain input, ada juga elemen lain yang sangat berguna tuh. Yang pertama itu ada text area, di mana text area itu fungsinya untuk input teks panjang, misalnya komentar. Lalu yang kedua itu select dan option, yaitu untuk membuat drop down pilihan. Lalu yang ketiga itu field set dan legend, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan bagian dalam form. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 4 nih, yaitu validasi form di HTML. Jadi HTML5 itu juga mendukung validasi secara otomatis tanpa JavaScript. Contohnya itu seperti required, min dan max, max length, dan pattern. Lu nggak gue masukin nama lu ya, sumpah. Jadi required itu wajib diisi. Lalu min dan max itu untuk angka. Lalu max length itu adalah batas jumlah karakter, dan pattern itu menggunakan regex untuk format tertentu. Contohnya seperti ini ya guys. Nah, dengan fitur ini kita itu bisa meminimalkan nih kesalahan input dari pengguna. Lalu kita masuk bagian 5 teman-teman, di mana itu ada aksesibilitas dan label. Jadi supaya form kita itu lebih mudah diakses, jangan lupa ya untuk selalu gunakan label untuk setiap input. Nah, tag label ini bisa dikaitkan dengan input menggunakan atribut for yang sesuai dengan ID inputnya. Lalu yang terakhir itu adalah bagian dari 6, yaitu tombol dalam form. Biasanya itu kita menggunakan button untuk mengirim form. Nah, di sini di form ini ada
submit yaitu untuk mengirim form, reset untuk mengosongkan form, dan yang terakhir itu adalah button di mana tombol biasa bisa diberi fungsi lain lewat JavaScript tuh. Nah teman-teman, jadi dalam materi form lanjutan di HTML ini kita tuh bisa mempelajari atribut lanjutan dari tag form, terus kita bisa mempelajari tipe-tipe input yang lebih spesifik, penggunaan elemen tambahan seperti select, text area, dan file set. Lalu ada cari validasi form langsung di HTML, dan pentingnya label untuk aksesibilitas. Nah, dengan memahami ini semua, kita bisa membuat form yang lebih canggih, aman, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.